Peternak sapi itu pasti akan mengalami yang namanya pasang dan surut. Tidak selamanya selalu untung banyak, dan juga tidak selamanya akan rugi banyak. Jadi akan berputar, kadang naik kadang turun, seperti itu. Dan kali ini saya mau ngobrol-ngobrol soal pasang surut peternak sapi, dan juga awal mula gimana ceritanya saya bisa terjun ke dunia peternakan sapi sampai dengan saat ini. Jadi langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Wibawa yang sampai saat ini beternak pedetan ya. Jadi saya bergerak di bidang ternak pedet ya. Jadi ternak pedet ini adalah sebagai pekerjaan atau aktivitas sehari-hari di mana ternak sapi ini sudah berlangsung cukup lama ya, karena memang pada awalnya dari orang tua atau simbah-simbah yang dulu juga memelihara sapi, dan akhirnya sampai saat ini mewariskan kepada anak cucunya, dan hampir semua anak cucunya juga berbisnis sapi. Oke, teman-teman, untuk sekedar cerita awal mula saya bisa beternak sapi, beternak pedetan itu awalnya beli dari 1 ekor. Memang kita belajarnya dari nol, 1 ekor kerja. Saya bekerja di perjalanan pariwisata, biro pariwisata ya, jadi saya kerjanya di jalan. Buat teman-teman yang mau piknik juga bisa hubungi saya. Piknik ya, lupakan piknik karena masih ada corona, tunda semua, cancel semua. Oke, kembali ke sapi. Saya belinya satu ekor. Saya ngetrip, dapat hasil berapa buat pakan, selebihnya ditabung buat beli lagi. Kalau sudah ngumpul uangnya, ngumpul 3 juta 4 juta, belikan sapi yang kecil, terus tambah lagi. Kita setelah ngumpul jadi beberapa ekor, 4 sampai 5 ekor, terus kita beranikan diri utang kur ya ke salah satu bank yang ada di Indonesia. Tidak usah saya sebutkan banknya, teman-teman sudah tahu ya. Dulu 25 juta, 6 bulan mengembalikan, seperti itu ya. Jadi sahabat ternak Indonesia, beternak sapi ini di masyarakat Boyolali khususnya, dan terkhusus adalah orang-orang yang tinggalnya di pedesaan seperti saya ini yang tinggal di Desa Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Itu hampir semua masyarakat yang ada di sini itu memelihara sapi, karena memelihara sapi ini sudah dijadikan mata pencaharian. Masyarakat yang ada di Desa Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali ini hampir semua mempunyai ladang, yang dimana ladang tersebut selain dicocok tanam rumput ataupun mungkin ada tumbuhan yang lain, itu sebagian banyak ditanami rumput untuk pakan sapi. Dan dari belajar dari pengalaman yang sudah berjalan, masyarakat di desa yang memelihara sapi itu tidak dijadikan bisnis, tapi hanya untuk mata pencaharian. Jadi sapi betina yang dipelihara sampai bunting, sampai keluar anaknya, dan anak tersebut dijual untuk kebutuhan sehari-hari, atau memelihara sapi jantan di mana dipakan rumput, pemboran seadanya dengan jangka waktu yang lama, dan pada waktu keluarga membutuhkan uang dan dijual,
nanti dibelikan lagi yang lebih kecil seperti itu ya. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk bisnis atau dikembangkan. Yang kita target berapa bulan jual dengan harga pakan sehari sekian seperti itu. Jadi untuk orang-orang dulu itu hanya untuk mata pencaharian, dimana kalau dijual pada waktu membutuhkan uang. Contohnya mungkin bapak saya pelihara sapi, setiap hari ke ladang cari rumput dan dikomber seadanya dengan air putih dan juga mungkin hanya sekedar katul atau apa ya. Jadi dipelihara mungkin jangka waktu 1 tahun seperti itu, dan dijual pada waktu anaknya butuh uang pada waktu sekolah dan ataupun ada kebutuhan yang lain baru dijual, dan sisa dari kebutuhan nanti dibelikan sapi lagi seperti itu. Dan mulai perkembangan zaman, dan sekarang banyak peternak muda yang meneruskan orang tuanya. Sekarang sapi ini sudah dijadikan lahan bisnis ya, karena sudah terbiasa hidup di desa dan orang tua memelihara sapi. Lalu peternak muda yang ada sekarang menjadikan sapi sebagai lahan bisnis. Ya, ada yang sapi betina, ada yang sapi jantan, ada yang sapi perah diambil susunya, ataupun seperti saya ini adalah belajar beternak sapi pedet ya. Jadi untuk ukuran sapi masih kecil, kisaran umur 3 bulan. Sekali lagi buat teman-teman yang bertanya di komentar saya di channel-channel atau di konten-konten sebelumnya yang menanyakan, Mas, itu sapi yang masuk ke kandangnya Mas Aji itu umuran berapa ya. Sekali lagi, saya tidak tahu pasti sapi yang saya beli dari pasar atau dari teman itu umurnya berapa bulan, karena kita berpatokan sapi tersebut sudah tidak minum induk ya. Karena saya tidak melanjutkan susu induk, kita pakai susu skim itu. Jadi kita tidak tanya sapi ini umurnya berapa. Seperti ini, sapinya umurnya berapa saya nggak tahu ya, karena penjual pun juga bakal tidak tahu sapi umur berapa. Tapi kira-kira itu kita membeli sapi yang mungkin sudah umurnya numo dalam artian mungkin sungainya sudah kelihatan, buntutnya sudah ya, kalau bahasa sapi itu buntutnya merit seperti itu, dan bulunya sudah tidak bulu induk, sudah bukan bulu induk yang dimana bulu induk ini kelihatan klimis, dan untuk bentuk sapinya agak lebih gendut, nah lebih bagus karena minum susu induk. Dan kembali ke topik awal, sahabat ternak Indonesia, pasang surut orang beternak sapi ya. Untuk beternak sapi jantan atau lemon ataupun betina yang beli doro hamil jual, ataupun yang beli susu indukan perah diambil susunya, itu pasang surutnya saya kurang paham. Tapi untuk perdetan seperti yang saya terapkan di rumah ya, itu pasang surutnya banyak sekali ya. Untuk pasangnya itu pada waktu kita kebetulan beli sapi pada waktu musim sapi harga murah, seperti hari ini ya. Jadi hari ini itu musimnya sapi murah, apalagi dengan dampak virus corona yang merebak di atau saat ini merebak di Indonesia. Itu harga sapi turunnya sangat drastis ya. Jadi turunnya itu hampir 1 juta, sampai tadi ada yang ngobrol orang bakul yang ada di pasar itu katanya turunnya itu sapi lebih dari 1 juta. Misal harga sapi 11 juta bisa harga 10 jutaan tuh. Dan juga pedetan juga seperti itu ya, turunnya juga banyak sekali. Kalau dihitung alam, memang sekarang kalau punya uang banyak kita waktunya beli sapi. Dan 4 bulan ke depan itu diprediksi harga sapi akan melonjak ya. Setelah lebaran itu biasanya harga sapi memang lebih tinggi, harganya akan lebih tinggi. Itu pasangnya ya. Dan selain itu kita juga bisa melihat dari pertumbuhan sapi itu bagaimana.
Kadang ada yang sapi setelah kita beli langsung mapan, garingan komboran langsung mau, terus rumput juga langsung lahap. Itu biasanya pertumbuhannya akan cepat. Seperti ada beberapa sapi saya yang kelihatan ini sama itu pertumbuhannya sangat top, cepat sekali ya. Jadi itu pertumbuhannya oke. Tetapi itu terkunci dengan keadaan alam. Kita beli 2 bulan yang lalu itu dengan harga normal. Yang ini yang saya tunjuk ini, yang Batman kepala matanya hitam ini, dulu belinya 8.800.000 dan sekarang dijual 2 bulan, sudah hampir 2,5 bulan di rumah, itu dijual sekarang belum tentu laku 11 sampai 12 juta karena memang alam. Kalau memang belinya bagus itu 8 juta, itu jualnya sudah 13 memang harusnya. Dilihat dari bentuk sapinya itu ini, itu harusnya sudah laku 13-an. Dan yang di baratnya itu juga, yang di sampingnya itu beberapa bulan yang lalu itu belinya 9.300.000. Itu memang harga yang lumayan mahal, dan kalau dijual sekarang saya yakin nggak nutup dengan perbandingan harga pakan, harga beli dijual sekarang rugi. Jadi surutnya itu. Jadi kita harus bagaimana caranya bertahan biar ternak tetap jalan, karena untung rugi itu adalah hal sangat biasa. Ya, jadi kita rugi itu dihitung secara kalkulator, harga beli sapi, harga pakan per hari jatuhnya kena berapa per ekor, selama berapa bulan kita pelihara, ditotalkan. Itu kalau secara matematika kita nggak rugi, tapi secara bisnis kita rugi karena nggak ada untungnya. Dan secara tenaga kita juga rugi. Semisal kita cari anak kandang atau pegawai dengan gaji 1 bulan 1,5 juta, itu kita rugi. 2 bulan kita sudah gaji 3 juta. Dengan sapi yang ada saat ini 20 ekor, itu kita nggak masuk, benar-benar nggak masuk. Itu adalah surutnya peternak seperti saya seperti ini ya. Harga sapi turun, harga pakan melonjak, dan rugi. Oke, itu adalah surutnya. Dan sekarang kita bicara soal pasangnya ya. Oke, sebelum kita ke pasang jual beli sapi atau ternak sapi, melanjutkan surut, keadaan alam juga berubah. Kalau alamnya masih pancaroba atau musim dingin, itu sapi identik dengan demam. Tidak dipungkiri, kemarin memang ada beberapa sapi saya yang harus dijual dalam kondisi pasien kurang sehat. Misal belinya 5 juta, kita jual laku 1 juta, 1,5 juta, seperti itu hitungan kita rugi. Belum lagi nanti keuntungan yang lain buat nutup kerugian. Selain menjadi pasien, ada juga sapi yang mati. Itu hal yang sangat biasa. Kalau kita takut sapinya mati dan kita tidak teruskan, tidak lanjutkan beternak, itu semakin hancur lagi ya. Dan seperti saya, duit utangan ya, misal duit utangan, kita nggak lanjut ternak, kita nggak bertahan, nanti bayar utangnya pakai apa? Buat teman-teman, jadi memang jangan mempunyai pikiran bahwa beternak sapi itu selalu untung banyak. Jadi kita harus siap rugi juga ya. Jadi jangan hanya siap untung, tapi juga harus siap rugi itu. Jadi kemarin itu selama kita belajar ternak pedet seperti ini aja, kita itu mati sudah 1, 2, 3, 4, 7 ekor. 7 ekor sudah mati. Kemarin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekor sudah mati. Hitung aja kira-kira rata-rata harga 6 ribuan. 6 kali 6 berapa juta?
6 kali 6 36 juta udah tuh. Jadi teman-teman solusinya, tapi semua permasalahan itu ada solusinya. Itu mati itu karena juga ada kelalaian, ada kesalahan dari saya sendiri. Contohnya kita beli sapi terlalu muda, kita salah prediksi. Sapi yang saya kira sudah nuo, sudah tidak minum susu induk, ternyata saya beli sapi harus minum susu induk. Saya kasih skim dan akhirnya susut, batuk, demam, diobatin susah, karena batuk itu adalah penyakit sapi yang sangat susah disembuhkan. Ya solusinya yaitu belilah sapi yang sudah numo. Kalau teman-teman belum siap yang kecil-kecil, belilah sapi kalau FH itu yang harganya 6 juta ke atas atau 7 juta ke atas, 7 jutaan lah, itu sudah siap untuk lepas skim. Contohnya lulusan dari sini, dari saya, harga 7,5 sampai 8 juta itu sudah aman, sudah titik aman untuk rentan penyakit yang mengakibatkan kematian. Itu rentan, kecuali memang sapi dari sini bawa ke dibeli, dipindah kandang, dikasih rumput aja, nggak dikasih komporan lah, itu pasti susut. Tapi untuk dari sini, lepas dari sini, komboran ya, itu jadinya juga bagus-bagus. Terus untuk pasangnya orang beternak seperti saya itu juga tidak kira-kira ya. Kita juga pernah beli sapi harga 10 juta selama 5 bulan, jalan ke 6 bulan itu beli 10 juta, lakunya 23 juta. Itu kita beli pas murah dan pas jualnya pas harga mahal. Itu pernah, sapinya adalah sapi Brangus, sapi limusin, dugul, dan kebetulan pertumbuhannya cepat sekali. Dan juga kita juga pernah beli harga 8.400.000, sapinya moncong seperti itu, moncong seperti yang ada di kandang itu. Belinya 8 juta, 4 bulan lakunya 19 juta. Yang membeli Mas Hengki itu, masih ingat itu pada waktu saya rombak kandang, saya jual semua untuk persiapan menikah. Itu pasang sekali, untungnya hampir banyak sekali. 1 ekor masukannya 4 bulan itu hampir 5 jutaan. Itu memang baru pasang, belinya pas harga anjlok, harga murah, jualnya pas harganya benar-benar lagi di atas, lagi tinggi-tingginya. Beli 84, 4 bulan lakunya 19 juta. Itu yang membeli Mas Hengki itu pokoknya itu persiapan saya mau nikah. Sapinya moncong dan memang pertumbuhannya bagus sekali tuh. Dan ada juga ya yang ada di sini itu belinya 8 juta, lakunya 16, itu selama 3 bulan. Yang membeli juga temen Mas Tri itu ya, dibawa ke Barowo, itu masih dalam hitungan laku banyak. Dan juga ada belum lama itu 2 ekor saya belinya berapa itu ya, 2 ekor itu 8 dan 9 juta. Itu berarti berapa tuh, lakunya 30 sekian juta. Itu juga bagus itu ya, itu mental juga coklat dan juga yang satu moncong. Itu saat harga tinggi ya, jadi kita harus bisa memprediksi. Kalau buat teman-teman yang pengen merasakan harga lonjakan yang signifikan, itu silakan beli pada waktu saat ini silakan beli sebanyak-banyaknya, sepunyanya uang. Pilih sapi yang berpotensi atau perkembangannya bagus, silahkan dipilih sapi yang paling bagus, pelihara 4-5 bulan ke depan itu pasti akan panen. Biasanya seperti itu, asal open-opennya juga bagus juga tuh. Tapi kalau seperti saya,
Kalau misal belinya pas harga lonjakan, harga turun, dijual pada waktu lonjakan, setelah itu nggak beli lagi, duitnya bubar, hilang entah kemana, buat jajan lah, buat apa. Itu ya, jadi sebagai cerita aja. Oke, itu adalah proses nanjaknya, pasangnya ya kan, pasang surut, ada pasang ada surut, seperti roda ada di atas ada di bawah. Kadang kita untung banyak, banyaknya ya juga nggak kira-kira, nah untung ya juga banyak, nah, pas kita rugi juga pernah ya, jadi memang ada pasang surutnya.